Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be alone. Even when we go through changes, even when we're wrong, remember that I told you I'll find my way back. Assalamualaikum semua. Halo Ibu, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Oke, terima kasih ya sudah menyempatkan hadir dan bergabung dalam kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini. Nah, bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, baru selesai makan. Baik, Bu. Alhamdulillah. Oke, sebelum itu Ibu absen dulu ya. Tolong dengarkan namanya. Andi Fani Fajriani. Hadir, Bu. Oke. Muhammad Idris. Hadir Bu, hadir. Oke. Syarifah Anissa Tunamira. Hadir, Bu. Oke. Selanjutnya Feni Harifma. Feni. Hadir, Bu. Oke. Nah, alhamdulillah. Sekarang sebelum kita memulai kegiatan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, Ibu memilih Idris selaku pemimpin doanya. Bagaimana Idris, siap? Ya Bu, siap. Oke, silakan dipimpin doanya dulu. Baiklah teman-teman, untuk memulai kegiatan kita, mari kita bersama-sama baca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Nak karena sudah mau memimpin doa. Ya Bu. Nah, sebelumnya siapa yang sudah pernah mendengar tentang konseling kelompok? Ada yang sudah dengar? Tidak pernah, Bu. Tidak tahu Bu, belum Bu. Oke. Ibu jelaskan dulu ya. Nah, jadi konseling kelompok adalah proses pemberian bantuan kepada individu dalam setting kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok yang dipimpin oleh seorang konselor sebagai fasilitator. Jadi, Ibu di sini sebagai pemimpin dan memandu kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Dan kalian semua di sini sebagai anggota kelompok. Nah, sudah paham? Paham, Bu. Oh, gitu Bu ya. Iya. Oke. Adapun tujuan kita melakukan meet pada malam ini yaitu untuk melaksanakan konseling kelompok dengan membahas suatu topik permasalahan. Nah, jadi pada kesempatan kali ini materinya itu tentang prokrastinasi akademik. Nah, kemudian nanti kalian menyampaikan masalah-masalah kalian, lalu nanti kita pilih masalah yang paling berat untuk ditangani dan diselesaikan bersama-sama. Nah, nanti kalian juga bisa menyampaikan pendapat kalian tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh anggota kelompok lainnya ataupun menyampaikan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh anggota kelompok. Nah, dalam konseling kelompok ini yang perlu kita ketahui yaitu ada beberapa asas dalam konseling kelompok yang perlu diperhatikan. Nah, Ibu jelaskan sedikit mengenai asas-asas yang harus kita patuhi, diantaranya asas kerahasiaan. Nah, di mana dalam asas ini menekankan pada segala sesuatu hal yang dibahas dalam kegiatan konseling kelompok tidak boleh disebarluaskan ke siapapun selain dari anggota kelompok yang ada di dalam kegiatan ini. Jadi, Ibu harap kalian semua yang ada di dalam kegiatan ini tidak boleh menyebarluaskan segala hal yang kita bahas pada kegiatan ini. Dimengerti? Mengerti, Bu. Ya Bu. Nah, Oke. Adapun asas selanjutnya yaitu asas keterbukaan, di mana asas ini menekankan pada semua anggota harus terbuka dan menyampaikan masalahnya tanpa ada keraguan dan rasa khawatir. Lalu selanjutnya yaitu asas kesukarelaan. Nah, di mana asas ini menekankan pada kesukarelaan anggota kelompok dalam menyampaikan pendapat atau masukan-masukan
untuk pemberian solusi permasalahan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Sudah paham semua? Paham, Bu. Nah, oke. Sebelum kita masuk kepada tahap kegiatan kita, Ibu akan mengecek kesiapan kalian terlebih dahulu. Bagaimana, sudah siap? Tolong diperbaiki dulu duduknya semua. Siap, Bu. Siap, Bu. Oke. Sudah fokus? Sudah Bu, fokus dari tadi. Masya Allah. Jadi Ibu akan menayangkan sebuah video. Nah, ketika Ibu menayangkan video, Ibu harap kalian memperhatikan video yang Ibu tayangkan. Karena dari video tersebut kita akan berdiskusi mengenai masalah-masalah kalian yang berkaitan dengan prokrastinasi akademik. Dimengerti? Mengerti. Ya Bu, paham. Oke. Oke, tunggu Ibu screen dulu videonya. Yo. Terlihat, Ji? Dilihat videonya? Iya Bu, terlihat Bu. Oke. Silakan memperhatikan. Tadi suaranya Bu. Iya, Suaranya, Bu. kekurangannya memang di sini tidak bisa didengar suaranya. Jadi tolong disimak saja apa yang dipresentasikan di dalam video ini. Dimengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Ya, Bu. Oke. Nah, oke. Bagaimana anak-anak? Sudah dilihat semua? Ya Bu, sudah. Sudah, Bu. Sudah dipahami atau mau diulang videonya? Paham Bu, sudah Bu. Oke. Nah, jadi anak-anakku sekalian sudah mengerti mengenai apa itu prokrastinasi kan? Ya Bu. Oke.
Untuk itu, saya mau perwakilan satu orang dapat menjelaskan kepada Ibu apa itu prokrastinasi. Ada yang mau menjelaskan? Halo. Ya, Bu. Saya, Bu. Iya, silakan Ananda silakan kepada Anif Fajriani. Ya, jadi menurut saya, Bu, prokrastinasi akademik itu merupakan kerjaan yang menunda-nunda tugas. Nah, jadi itu dampak dari prokrastinasi akademik itu ada kegagalan, bisa tidak menyelesaikan tugasnya secara tepat waktu, dan pokoknya tidak diselesaikan dengan tepat waktu. Nah, oke. Menunda pekerjaan. Oke. Bagus sekali Andi Fani Fajriani. Jadi prokrastinasi ini adalah suatu perilaku di mana individu itu suka sekali menunda-nunda, entah itu untuk hal yang lebih memiliki tujuan, menunda karena memiliki tujuan seperti untuk mencari tahu referensi terlebih dahulu, atau memang menundanya karena tidak memiliki tujuan. Nah, ini yang bahaya. Nah, untuk itu Ibu meminta dari anak-anak pusaka kalian untuk menjelaskan atau memaparkan masalah-masalah prokrastinasi yang dihadapi. Bagaimana? Bisa? Bisa? Bisa, Bu. Oke, ada yang mau mulai duluan? Atau Ibu tunjuk saja? Fani, Bu, Fani. Oh, Fani. Apa itu, Bu? Menjelaskan permasalahan mengenai prokrastinasi yang dialami. Mungkin bagaimana nih dijelaskan permasalahannya atau permasalahan saya sendiri? Permasalahan Anda masing-masing. Apakah Anda mengalami prokrastinasi? Jika mengalami, mungkin bisa dijelaskan sama teman-temannya. Oh iya, Bu. Oke, silahkan. Ya, jadi biasanya itu saya menunda-nunda pekerjaan karena biasa ada kesibukan, ada acara keluarga kah, atau ada acara keluar dengan teman-teman, hangout dan lain-lain. Itu biasanya terjadi ketika saya malas kerja tugas juga. Biasanya saya keluar dengan teman-teman. Itu biasanya yang yang biasa tidak selesai tugasnya karena itu, Bu, karena prokrastinasi. Oke. Selanjutnya, Syarifah mungkin ada yang ingin disampaikan? Syarifah, Bu, Syarifah. Banyak masalahnya. Semangatnya Idris. Iya, Bu. Jadi masalah yang saya alami itu, Bu, karena suka menonton film, Bu, dibandingkan kerja tugas kuliah, Bu. Duh, Bu, Syarifah tuh suka nonton drakor, Bu. Oh, jadi Syarifah ini sering menunda tugas karena nonton drakor ya? Iya, Iya, Bu. Oke. Saudari Feni mungkin? Anda Feni? Kalau saya, Bu, masalahku kebanyakan main HP, Bu. Oh. Sering menunda tugas gara-gara Masalah terlalu ke bawah suasana, main HP ya, scroll sana sini. Oke. Bagaimana dengan Idris? Waduh, kalau saya, Bu, biasanya kalau udah tugas itu nggak tahu mau mulai dari mana. Hah? Jadi Oh, nggak tahu mulai dari mana. iya. Terus ujung-ujungnya pas deadline baru bekerja.
Tidak. Nungguin teman bagi tugas Bu. Biasanya sih. Apa-apa? Bisa diulang? Biasanya nunggu teman Bu kasih. Oh, jadi mencontek ya? Bukan mencontek Bu. Apa, Dek? Berbagi ilmu lah. Oh, berbagi ilmu, Masya Allah. Oke, Ibu bacakan ya masalah-masalah yang kalian hadapi, baru kalian pilih mana masalah yang akan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Dipaham? Paham, Bu. Oke. Pertama, masalah yang dikemukakan oleh Fani, yaitu dia sering menunda pekerjaan karena terlalu banyak kesibukan dan aktivitas lain seperti acara keluarga, hangout bareng teman-teman, dan sebagainya. Adapun masalah yang dihadapi oleh Syarifah terkait prokrastinasi akademik yaitu sering menunda tugas karena suka nonton drakor. Nah, ini. Kemudian Feni yaitu suka menunda tugas karena suka sekali main HP. Jadi kalau main HP suka sulit untuk dilepas ya. Iya, Bu. Oke. Terus untuk Idris, dia sering menunda tugas karena tidak tahu mulai dari mana dan dia mengharapkan pekerjaan dari temannya. Iya Bu. Oke, jadi menurut anak-anakku sekalian, masalah apa yang akan kita tangani pada hari ini? Masalahnya mau Idris. Oh, masalahnya Idris. Kenapa ya pilih masalahnya Idris? Karena tugasnya itu sering dia tunda juga karena banyak harus disatuinya yang mengikuti, Bu. Bukan hanya apalagi namanya menunggu tugas dari teman atau apa, tapi banyak tugas banyak organisasi mengikuti, Bu. Oh, iya. Bagaimana saudari? Bagaimana Idris? Siap masalahnya dibahas? Kalau saya ribut Apa? terserah Ibu dan teman-teman bagaimana maunya. Oke, jadi kita cari solusi dari masalah yang dialami oleh teman kita yaitu Muhammad Idris. Masalahnya yaitu tidak tahu harus mulai dari mana dalam mengerjakan tugas dan selalu mengharapkan tugas dari temannya. Nah, kira-kira menurut anak-anakku sekalian, apa solusi yang bisa ditawarkan dalam mengenai masalah yang dihadapi oleh Idris ini? Didengar? Ada yang mau memberikan solusi untuk temannya? Saya, Bu. Oke, Fani, silakan. Jadi untuk solusi atau saran masukan dari saya, mungkin kalau tidak tahu harus kerjakan tugasnya mulai dari mana, itu tadi ada juga sudah diterangkan dalam videonya Ibu. Kalau misalnya kamu bingung kerja tugas mulai dari mana, itu sebaiknya catat dulu tugas-tugasmu. Terus tulis kapan harus kamu mengerjakan tugasmu, dan setelah itu mungkin bisa cari-cari referensi dari Google kah, atau mungkin bisa bertanya dengan teman bagaimana ini bagaimana ini maksudnya tugasnya. Kalau memang tidak dipahami, bertanya dulu sama teman kita, jangan langsung minta jawabannya. Itu Bu, mungkin masukan dari saya. Oke.
Nah, bagaimana yang lain? Syarifah, Feni? Setuju Bu sama sarannya Pak. Oh, bisa ditambah volumenya, Feni? Kalau saya tuh Bu setuju jika sama sarannya Fani. Iya. Setuju. Mungkin ada saran tambahan? Suruh sholat tobat Bu. Oh, suruh sholat tobat. Santai. Bu, Iya. Bu itu dulu Bu, aduh ya Pak. Saya Bu, Oke, Syarifah. Bu, jangan suka berharap sama orang lain Bu, harus mengandalkan diri sendiri. Betul, Bu. Tidak boleh Ya. gitu Bu. Teman yang baik Harus tidak percaya diri Bu sama pekerjaan sendiri. Iya, betul. Nah, bagaimana dengan Saudari Idris? Sempat masih ada keluhan-keluhannya? Atau sempat saran yang diberikan sama temannya belum bisa diterima? belum bisa Bu. Kenapa? Karena tidak bisa. Astagfirullah. Kenapa? Coba berikan alasan yang logis. Tidak mau tadi, tidak saya dengarkan penjelasannya Fani. Karena ada teman di belakang ribet sekali Bu. Oh, iya. Saya diulang. Oke, Ibu akan bacakan kembali saran dari Syarifah, Feni, dan Fani ya. Nah, saran-sarannya itu seperti ini. Intinya pertama-tama itu Idris harus memiliki niat yang kuat untuk mengerjakan tugas. Nah, adapun cara apabila Idris sulit untuk memulai dari mana, coba saran dari Fani dan Feni ini begini, tulis tugas apa saja yang ada, kemudian urutkan tugas itu, buatkan jadwal manajemennya. Nah, setelah itu kerjakan tugasnya walaupun apabila kamu tidak bisa menyelesaikannya secara sekaligus pada saat itu, kamu bisa kerjakan sedikit-sedikit terlebih dahulu. Nah, kemudian bertanya dengan teman yang lain, jangan langsung meminta jawaban teman, karena itu bisa memicu prokrastinasi akademik. Nah, selanjutnya itu mencari referensi-referensi terkait tugas yang diberikan. Adapun saran dari Syarifah yaitu jangan suka berharap pada orang lain dan percaya pada diri sendiri bahwa Idris bisa menyelesaikan tugasnya tanpa harus meminta jawaban dari orang lain. Nah, bagaimana Idris? Oh ya Bu, paham Bu, paham. Paham? Nah, kalau begitu dari pertemuan kita pada malam hari ini, ada yang bisa menyimpulkan hasil dari apa yang kita bahas pada malam hari ini? Bagaimana? Ada yang bisa menyimpulkan? Coba, sempat Idris bisa menyimpulkan? Apa yang bisa kita simpulkan pada pertemuan kita pada malam hari ini? Ya Bu, bisa, insya Allah. Oke, silahkan Idris. Jadi prokrastinasi itu salah satu yang sering dilakukan oleh siswa atau mahasiswa berupa menunda-menunda pekerjaan atau tugas sekolah. Ada mungkin solusi yang bisa diberikan bagi orang-orang yang suka prokrastinasi. Manajemen
waktu atau tugas-tugas. Misalnya kita list tugas yang diberikan, kita urutkan mulai dari yang mana akan kita kerjakan sesuai dengan jadwalnya. Kemudian juga bisa bertanya sama teman apabila tidak dimengerti, tidak langsung minta jawabannya. Dan juga percaya sama diri sendiri dengan usaha sendiri, tidak mengharapkan sama teman. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, bagus sekali Idris. Bagaimana yang lain? Sempat ada yang ingin menyampaikan kesimpulan yang bisa dipetik pada pertemuan kita pada malam hari ini? Syarifah mungkin? Iya Bu. Siapa ini Syarifah? Bu. Oke, silakan. Jadi kesimpulan yang saya dapat petik itu Bu, bahwa prokrastinasi akademik itu Bu, sikap yang suka menunda-nunda tugas. Nah biasanya tugas itu dikerjakan pada saat mendekati deadline-nya Bu. Nah cara mengatasinya itu kita dapat mencicil-cicil tugas yang kita kerjakan, mencari referensi di jurnal, dan kita dapat percaya kepada kemampuan diri sendiri Bu. Oke, baik sekali Syarifah. Nah, intinya prokrastinasi ini adalah perilaku yang suka menunda-nunda tugas sampai mendekati deadline-nya, bahkan setelah deadline-nya itu berakhir. Jadi, kebanyakan siswa itu tidak mengerjakan tugasnya. Nah, adapun beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi prokrastinasi ini, itu yang pertama, memanajemen waktu. Nah, jadi bagaimana cara kalian untuk memanajemen waktu kalian, mengatur jadwal kalian, kesibukan-kesibukan kalian, sesibuk apapun kalian harus mengatur jadwalnya untuk mengerjakan tugas. Terus yang paling utama juga ini, kalian harus perkuat niat bahwa saya harus mengerjakan tugas dan menyelesaikannya. Dan seperti juga yang disampaikan oleh teman-teman tadi, yaitu harus percaya diri bahwa kita bisa menyelesaikannya. Kalau misalnya tugasnya tidak dipaham, kita bertanya sama orang lain, sempat sama teman, atau bertanya sama guru atau dosen yang bersangkutan. Nah, dan intinya di sini harus mengerjakan tugasnya. Baik, kalau tidak bisa mengerjakannya secara sekaligus, bisa dicicil-cicil sampai mendekati deadline. Intinya di sini dari kalian memanage waktu kalian. Dimengerti? Iya, Ibu. Oke. Sebelum Ibu mengakhiri konseling kelompok kita pada malam hari ini, Ibu akan memberikan lembar kerja untuk kalian agar ini menjadi penilaian Ibu ke depannya. Apakah kalian benar-benar memahami makna dari prokrastinasi ini, dan apakah kalian benar-benar bisa menerapkan atau menerapkan cara-cara mengatasi prokrastinasi yang kalian hadapi. Ibu screen dulu contoh formatnya, nanti Ibu kirim ya di Google Classroom-nya. Ibu mau jelaskan dulu PD-nya. Nah, sudah dilihat LKPD-nya? Sudah Bu. Nah, di sini ada nomor, hari atau tanggal, situasi prokrastinasi, resiko prokrastinasi, solusi untuk mengatasi prokrastinasi. Jadi anak-anakku sekalian, di sini kalian harus menulis situasi-situasi prokrastinasi yang kalian hadapi dalam 1 minggu ini ya. Ya Bu. Ditulis dulu nomor berapa, terus hari, tanggal berapa kejadian prokrastinasi itu, terus situasi prokrastinasinya ini seperti apa yang kalian kemukakan tadi. Misalnya situasinya saya tidak mengerjakan tugas karena banyaknya organisasi, atau saya tidak bisa mengerjakan tugas karena banyaknya kesibukan lainnya. Dipaham? Oke. Nah, selanjutnya yaitu
mengenai resiko prokrastinasi. Nah, di sini kalian memikirkan sendiri bagaimana sih resiko prokrastinasi yang saya lakukan ini. Misalnya, kalian menonton drakor berjam-jam, terus resiko prokrastinasinya apa? Misalnya, tugasnya tidak dapat selesai, atau dihukum sama ibu guru karena tidak mengerjakan tugas, dimarahi orang tua, dan sebagainya. Dipaham? Paham, Bu. Oke. Selanjutnya yaitu solusi untuk mengatasi prokrastinasi. Nah, di sini kalian harus memikirkan solusi-solusi apa yang dapat kalian terapkan untuk mengatasi prokrastinasi tersebut. Misalnya seperti tadi contohnya selalu menonton drakor. Jadi di sini mungkin bisa meminimalisir drakornya. Misalnya cukup 1 jam saja. Lalu sisanya memanage waktu untuk mengerjakan tugas. Bisa dipaham? Paham, Bu. Makasih, Bu. Bisa, Bu. Oke, Ya, ini Bu, paham. Oke, ini dikumpul minggu depan ya di Google Classroom saja. Ya, Bu. Bu. Atau ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu menutup pertemuan kita? Saya, Bu. Oke, silahkan. Bagaimana itu, Bu, kalau sudah diterapkan nanti tips-tipsnya atau trik-triknya yang sudah dijelaskan tadi dan hanya 1 minggu pertama berhasil, Bu, minggu keduanya tetap lagi begitu. Nah, Ibu akan selalu memantau kalian. Kan bisa saja Ibu kan bisa bekerja sama dengan guru-guru mata pelajaran lainnya. Jadi, setelah Ibu berikan lembar kerja itu sebagai latihan kalian untuk mengatasi prokrastinasi. Kalau misalnya setelah 1 minggu itu kalian kembali melakukan prokrastinasi sehingga tugas-tugasnya tidak dikumpulkan, kan Ibu bisa tahu dari wali kelas, guru-guru lainnya. Jadi Ibu bisa melakukan konseling kembali kepada kalian. Dipaham? Paham, Bu. Oke. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah? Ya, Bu. Oke. Untuk itu, Ibu mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas anak-anakku sekalian karena sudah menyempatkan mengikuti konseling kelompok kita pada hari ini. Ingat tugasnya ya, dikumpul pekan depan di Google Classroom. Ibu akan kirimkan juga formatnya di Google Classroom. Oke. Ibu dengan ucapan alhamdulillah, Ibu menutup pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih anak-anakku sekalian atas kesempatannya. Iya, Ya, Bu. Bu.